Tapi dia makan nggak makan tetap jadi pahala nggak? Tapi ya udah jawab, Pak, Papa sudah janji sepedahan. Tepati, Pak. Aku tidak mau punya suami yang tidak menepati janji. Silahkan berangkat, Pak. Jangan ditambahin, gak usah pulang sekalian. Bisa nggak praktekinnya? Udah. Bu, ini AA suka bilang kayak begini ya. Jangan terlalu cinta sama suami. Biasa aja, Bu. Dulu ibu menikah dengan si bapak niatnya pengen bahagia, betul ya Bu ya? Terus kenapa sekarang sumber penderitaan ibu adalah astagfirullah ibu, nggak boleh gitu. Si bapak sekarang, saya nggak ngajarin gitu ya Bu ya. Penderitaan kita kurang bersyukur. Kenapa jadi si bapak? Ya, enggak. Gitu aja. Gini ya. Kita ngelihat pasangan itu pakai sudut pandang jangan hak dan kewajiban. Karena kalau ngelihatnya pakai hak dan kewajiban, nanti sibuk banding-bandingin. Mas, itu tuh hak saya dan ini adalah kewajiban kamu. Kalau kamu nggak bisa penuhi, masih banyak berondong yang mau sama aku. Atau berantem terus dong. Kalau sibuk ngebanding-bandingin, nanti lagi capek, duduk dulu di teras. Dari teras ngelihat istri tetangga. Dia cuma dandan doang, kok uang jajannya lebih banyak, ngambek. Mending kalau bandingin sama tetangga, nyata, ya nggak? Kadang mah kita ngebandinginnya jadi pakai drakor. Kan drakor mah skenario, betul nggak? Habis kecelakaan, dia masih glowing kene. Dan hanya di drakor ada preman tapi glowing, namanya Vincenzo. Ya. Jangan. Berarti kita mandang pasangan dengan sudut pandang apa? Pasanganku ini adalah jalan bagiku lebih mudah ke surgamu ya Allah. Kebaikannya disyukuri, pasti ada ya. Karena kita tidak menikah dengan monster, pasti ada. Pasti ada Bu, serius. Pasti ada Bu, serius, pasti ada ya. Dan ketika kebaikannya disyukuri, berarti dia sedang jadi ladang pahala. Itu kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Surat 14 Ibrahim ayat ke-7. Barang siapa bersyukur, nanti ditambah nikmatnya. Nanti ternyata ada keburukannya. Iya, kita nggak nikah dengan malaikat, pasti ada kekurangannya. Ya. Maka ketika kekurangannya muncul dan membuat kita tersakiti bahkan menangis, berarti dia lagi jadi ladang penggugur dosa. Maka tolong perhatikan. Berarti selagi aku bersamamu, hai mas, ya, yang akan ku dapat cuma dua, satu pahala, dua penggugur dosa. Bukankah itu dua tiket utama kita ke surganya Allah? Maka kalau selagi menikah denganmu aku ngambek wae, mungkin akunya aja kali yang belum pengen ke surga. Ya gitu aja. Hasil. Mudah-mudahan suaminya baik semua ya. Iya, ada yang di luar sana. Ya kita nggak tahu ya ujian masing-masing ya. Ada yang diuji suaminya begini dan begitu. Makanya Allah sengaja ngasih contohnya Asiyah dengan Fir'aun. Karena saya yakin separah-parahnya suami ibu nggak akan lebih parah dari Fir'aun. Jadi kalau ada yang berkata, kok suami saya lebih parah dari Fir'aun? Bohong, ibu bohong. Udah, bohong ibu. Kalau suami ibu lebih parah dari Fir'aun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran. Betul. Iya kan? Kenapa Fir'aun? Nggak ada yang lebih parah. Iya. Kalau suami ibu lebih parah dari Fir'aun, suami ibu yang didatengin sama Nabi Musa. Enggak. Jadi jangan, hidup tuh gak cuma penderitaan kita doang. Lagian bisa jadi gara-gara yang kita anggap penderitaan, kita malah pulang ke hadapan Allah jadi gak bawa dosa. Ya. Koruptor 10 ketangkap 1, dia juga ngambek. Kenapa teman saya yang 9 gak ditangkap?
Begitu dibebasin malah alhamdulillah katanya. Reporternya ngambek, kenapa jadi soleh begini? Saya mau jual berita apa? Gitu. Satu, gara-gara ditangkap saya jadi berhenti nyolong. Coba kalau saya nggak ditangkap-tangkap, mungkin sampai hari ini saya masih jadi maling. Dua, gara-gara ditangkap saya jadi kenal Allah. Kan di dalam kegiatannya pengajian doang, di luar mah macem-macem, banyak yang ngajak yang enggak. Tiga, lumayan DP gugurin dosa. Kebayang kalau misalnya kita maksiat nggak pernah dihukum, semua disekaligusin, dihukumnya setelah mati, repot. Oh iya, tolong bilangin ya sama yang waktu itu ngelaporin saya, tolong bilangin makasih gitu. Maaf saya nggak bisa balas apa-apa, mudah-mudahan saya bisa jadi pahala jariah bagi beliau. Coba beda kan? Ya. Kenapa waktu ditangkap ngambek, nangis? Waktu ditangkap Tuhannya saya duit. Buktinya ketinggalan sholat nggak nangis, hilang duit baru nangis. Kita sih di hatinya ada selain Allah. Ya. Ada yang ketinggalan sholat nggak nangis, gagal nyalek gila, ya udah. Ya. Berarti di hatinya jabatan. Ya. Jadi gitu mikirnya. Ya. Begini ya, Allah berfirman surat 91 Asy-Syams ayat 9 dan 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Nyahnya itu apa? Apa yang dibersihkan dan disucikan? Hati lagi, betul. Sekarang kita perhatikan. Yuk. Kita biasanya cuman fokus mengisi ember pahala kita. Anggaplah kita punya wadah untuk pahala lah ya. Anggaplah bayangannya ember gitu. Tadi ibu sudah isi dengan sholat subuh, ada yang sudah isi dengan sholat duha, ada yang isi dengan sedekah. Tapi perhatikan, kadang kita terlalu sibuk mengisi, lupa untuk mengecek ember pahalanya bocor atau tidak. Jangan sampai nanti pulang ke hadapan Allah, ingat udah tahajud, udah majelis taklim, begitu disetor embernya, loh kok kosong, ternyata embernya apa yang paling banyak bikin bocor? Penyakit hati. Ya tadi ya, dengki dan segala macam. Sekarang kau pengen ajak dulu, perhatikan penyakit fisik versus penyakit hati. Ini muhasabah ya. Penyakit fisik bu, perhatikan. Parah nggak parah, sembuh nggak sembuh, dari gatel panu sampai kanker, ujung-ujungnya sama, apa? Mati, betul. Iya kan? Sakit nggak sakit, parah nggak parah, kanker sampai panu, ujung-ujungnya sama, tetap mati. Tapi perhatikan, sambil kena penyakit fisik, dosa-dosa kita berguguran. Dan setelah kita mati, penyakitnya nggak ikut bu, serius. Meninggal gara-gara tumor segede bola basket di leher. Nanti di hari akhir dibangkitkan, demi Allah nggak ada tumornya bu, utuh ibu, utuh. Bahkan akan ada yang bersih dosanya gara-gara sakitnya. Wafat kelindes kendaraan, isi perutnya, ususnya kemana-mana. Nanti di hari akhir dibangkitkan, utuh, nggak dalam keadaan, aduh tolong pegangin usus saya, Enggak berantakan. Itu penyakit fisik. Di dunianya memang kerasa sakit, tapi meninggal penyakitnya nggak ikut. Sekarang penyakit hati. Di dunianya nggak terasa sakit, ya nggak, kemana-mana dipuji, tangan dikagumi, tangan dicium, dihormati, tapi ternyata jadi penyakit sombong misalkan. Maka di dunianya nggak kerasa, tapi mati, penyakitnya harus dipertanggungjawabkan. Bakal ditanya, apa yang bikin kamu sombong? Karena saya menjabat ini dan itu. Siapa yang ngasih kamu jabatan? Karena saya tampan atau cantik. Siapa yang bikin wajah kamu? Emang bikin sendiri dulu? Karena saya pinter main bola. Siapa yang nyiptain kamu punya kaki sekencang itu larinya?
Saya pinter jadi jago dagang. Siapa yang bikin otak kamu? Ditanya semua. Ya. Di dunianya nggak kerasa, mati, penyakitnya harus dipertanggungjawabkan. Dari sini saja kita udah harus bisa jawab, Bu, mana yang lebih bahaya? Penyakit kanker atau penyakit sombong? Sombong. Kok tapi orang gara-gara kanker bisa mati? Akan ada harinya bisa jadi yang kanker berkata, alhamdulillah saya yang kanker ya Allah. Boro-boro berangkat maksiat, tiap hari terkapar sambil zikir, kesakitan, ya nggak? Maka bisa jadi surganya lebih terjamin daripada yang sehat tapi maksiat. Ya Allah, kenapa wajah saya begini? Yang tampan jadi nggak mau sama aku. Nanti akan ada harinya, alhamdulillah saya begini ya Allah. Mungkin kalau saya cantik, udah profesinya yang tidak baik. Ya nggak? Coba, gimana caranya jadi pelakor kalau nggak cantik? Kok jadi ke situ sih? Ngambil hikmah ya, ibu jangan nyambung si ini ya kok. Enggak, kita lagi nggak bahas siapa-siapa. Ya. Lagian jadi pelakor itu nggak perlu cantik kok. Hanya perlu apa? Kato. Seger. Makanya ibu kemana-mana bawa bedak Herosin gitu. Ya. Ya, kalau gatalnya panu berarti Kalpanax, Fungidem, Canesten. Nah, apal tuh saya tuh ya. Bukan endorse ini mah nih, ya. Jadi itu dia ya, penyakit fisik versus penyakit hati. Penyakit fisik di dunianya kerasa, tapi mati penyakitnya nggak ikut, bahkan bisa jadi menyelamatkan itu penyakit. Penyakit hati di dunianya nggak kerasa, tapi meninggal dipertanggungjawabkan itu penyakitnya. Ya, uniknya penyakit fisik, Bu, ketika kita sakit kita nyadar saya harus berobat dan keluar biaya berapa aja berani, yang penting sembuh, ya kan? Dan ketika ketemu dokter jujur, kamu apa yang dirasa? Ini dok, saya kemarin terlalu banyak makan beling ya, jadi khususnya perih misalkan ya. Iya kan? Nggak ada orang ditanya dokter nggak jujur. Kamu kemarin apa yang dirasa? Nggak mau dokter mah kepo nanya-nanya. Atau gimana dia bisa ngobatin? Kan bukan dukun. Ya. Jujur kan? Orang ke dokter jujur kan? Yang orang, mohon maaf ya, yang kena penyakit kelamin juga jujur, ya dok saya terlalu banyak gonta-ganti pasangan. Jujur tuh meskipun malu. Ya. Maaf. Ya, tapi jujur. Demi sembuh, duit berapa berani keluar, ya, hanya demi sembuh dari sesuatu yang bisa jadi membersihkan dia dari sekian banyak dosa ya. Penyakit hati, gimana mau jujur pengen nyembuhin diri, orang gak ngerasa sakit kok, ngerasa dirinya selalu benar, gak pernah salah. Ada yang mau nyembuhin pun, bro saya traktir makan yuk. Ayo, begitu udah duduk duaan gak ada siapa-siapa, tidak dipermalukan, kosong, gak ada siapa-siapa. Nasihatnya pun pelan, saudaraku gak boleh gitu, itu teh namanya sombong. Siapa yang sombong? Galakan dia, dan dia yang sakit ya. Repot ya. Dan ini hukumannya. Kan suka pernah ada yang tanya kayak gini, kok kenapa yang pada maksiat, yang pada korupsi, koruptor itu kok tidak dapat azab sih kok? Maka yuk kita jawab, satu, kata siapa nggak diazab? Bisa jadi ditunda, karena lebih repot dan lebih ajib kalau dibalasnya nanti setelah mati. Kalau dibalas di Indonesia apa? Dibalas apa misalkan? Di penjara. Bisa pilih nanti di dalamnya pengen ada spring bednya, pengen ada kulkasnya. Ups. Ya. Dan punten ya, seberat-beratnya di penjara dikasih makan, dikasih waktu sholat. Di sana makan di alam setelah kematian. Oh sorry bos. Ya kan? Satu bisa jadi ditunda. Dua, jadi azab itu nggak selalu melulu dalam bentuk kusta sekujur tubuh,
kencing nanah, atau lagi jalan tahu-tahu kepleset masuk truk molen. Enggak, itu mah di Indosiar doang, Bu. Ya. Tapi ada hukuman dalam bentuk Allah biarkan dia terus-menerus bermaksiat tanpa ada perasaan bersalah. Coba ya, bayangin ya, mati bakal, ke surga pengen, tapi semua perbuatan harus dipertanggungjawabkan dan keburukannya harus dipertanggungjawabkan. Tapi di hati seumur hidup nggak pernah ada perasaan ngerasa bersalah, atau gimana bisa berhenti maksiat? Kita bilang kasihan sama anak-anak kecil di Palestina, masih kecil kena ledakan. Oh, enakan mereka, Bu, kalau mau jujur, masih kecil, nggak punya dosa, hafal Quran, ngebela negara, wafat syahid husnul khotimah, lebih terjamin mereka surganya. Bisa jadi mereka yang lagi ngomongin si Koko, itu ngapain si Koko di Indonesia umur panjang tapi jadi maksiat. Sedangkan semua perbuatan harus dipertanggungjawabkan. Itu buat apa hidup seolah-olah hanya ngumpulin kuota siksaan sebelum mati? Iya kan? Umur makin panjang, tapi dosa makin banyak. Itu sama aja kayak hukuman, ngoleksi hukuman buat nanti diterima setelah mati. Itu hukuman yang jauh lebih parah. Dan ketika di dunia, perhatikan, di dunia itu kalau dosa terus-menerus dilakukan, pilihannya cuma dua. Satu, Allah buka aibnya. Dua, Allah matikan dia saat lagi maksiat. Serius. Kok yang pertama dibuka aibnya? Kenapa dibuka? Allah senang yang mempermalukan hambanya. Bukan. Karena memang ada sebagian hamba yang Tuhannya tuh mulut orang. Dia tahu pas lagi maksiat, kalau ditanya, dia tahu kok Allah lagi ngeliatin dia selingkuh. Tapi Allah tahu dia tetap nggak berhenti. Ketika netizen tahu dihujat rame-rame, baru berhenti. Padahal surganya nggak di mulut orang. Ya sudah, karena Allah tahu tidak bikin dia berhenti. Ya sudah, karena surganya di mulut orang, dibikin orang tahu, jadi aja ketahuan. Padahal kalaupun ada yang ketahuan, hakul yakin lebih sedikit daripada kemaksiatan kita yang asli. Ya kan? Yang pada di pengadilan tuh, dipidana misalkan kasus korupsi, padahal yang ketahuan bisa jadi satu kasus, bisa jadi nyolongnya nggak cuma sekali, gitu. Yang ketahuan misalkan naudzubillah perselingkuhan, yang ketahuan bisa jadi cuma sekali, padahal bisa jadi kejadiannya nggak cuma satu kali, betul? Tapi satu kali cukup untuk membuat dia ngejungkal. Ya. Yang kedua, kalau udah ketahuan masih terus-menerus dilakukan, maka yang kedua tadi apa pilihannya? Allah matikan saat sedang bermaksiat. Izin saya nggak nyebut nama, nggak nyebut daerah, nggak nyebut tempat, tapi ini Agim yang cerita pernah di satu, ya dia pejabat publik lah di saya nggak sebut tempatnya ya, nanti di browsing lagi dicari-cari ya. Intinya dia punya jabatan, tapi meninggalnya di hotel remang-remang murahan pinggir jalan tanpa busana dengan sesama laki-laki. Hina nggak, Bu? Hina. Pertanyaannya saya ganti ya. Kira-kira Allah yang segitu maha pengampun, maha baik, akankah Allah setega itu matiin seorang hamba dalam keadaan sehina itu kalau dia maksiatnya baru sekali-sekalinya itu seumur hidup? Setega itu nggak Allah? Kayaknya enggak. Begitu dicek betul aja, nggak kehitung udah berapa kali ngelakuin, dan bahkan istrinya tahu, anak-anaknya tahu, karyawan-karyawannya, bawahannya pada tahu. Jadi orang udah tahu, udah sempat dibuka, tapi terus digaspol, mau nggak mau. Dijadikan satu kejadian itu, karena bisa jadi gara-gara satu kejadian itu 1000 orang bisa berhenti dari kemaksiatan yang sama. Ya.
Pilihannya cuma dua. Pilihan cuma dua. Koko juga banyak bicara tentang pemberantasan judi online misalkan. Efek sampingnya adalah orang pada datang ke rumah minta dibayarin utang judinya. Efek samping. Cuma kan ketika ditanya Pak, Bapak yang tadinya punya harta, punya tabungan, punya keluarga, sampai akhirnya bangkrut, tinggal di pinggiran Indomaret, diusir keluarga, dimusuhin anak dan istri, pokoknya udah hancur sehancur-hancurnya. Dari punya tabungan sampai punya utang. Pertanyaannya satu Pak, ini Bapak bisa jadi sehancur ini, apakah judinya baru sekali seumur hidup? Enggak. Saya nggak hitung, udah nggak bisa ngitung, udah nggak kehitung udah berapa kali saya judi sampai jadi sehancur ini. Tuh kan, berarti aslinya ada kesempatan berhenti. Jarak, saya rasa ya, Allah yang segitu maha pengampun, maha penyayangnya, kalau itu maksiat baru sekali-kalinya kita lakuin, gak akan dimatiin dalam keadaan zina itu, serius. Yang pada matinya terhinakan, ya Firaun, ya yang tadi mohon maaf meninggalnya tanpa busana dengan sesama jenis. Punten. Ternyata memang yang ya terus menerus dilakukan, gak berhenti. Ya. Masa iya nunggu kebongkar dulu? Masa iya nunggu mati dalam keadaan sehina itu dulu? Ya nggak? Jadi yuk lah.